Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama di channel catatan perjalanan. Dibahas di podcast yang kemarin ya, masalah pendidikan dan harta. atau kekayaan. Memperlebar pembahasan, kita akan masuk ke nilai sebuah pendidikan yang sudah mulai bergeser. Bukan bergeser ya. Sudah mulai tergerus lah. Kalau Tergerus. saya mulai bilang itu sudah tergerus. Nilai-nilai luhur dalam pendidikan itu sudah mulai tergerus. Kalau bergeser mungkin masih ada ya. Kalau tergerus ini Sudah sedikit hilang. Iya, sudah sedikit hilang. Namanya juga tergerus. Kalau bergeser dari posisi sini ke sini. Tapi masih ada. Tapi kalau sudah tergerus, ini sudah mulai terkikis. Terkikis oleh zaman yang ya mungkin sekarang ini seperti itu ya. Tapi kalau saya boleh berbicara, pendidikan yang tergerus sekarang ini karena apa? Kita ini sekarang mementingkan pendidikan di formalnya. Nilai ini piro? Wah, kudu nilai ini, nilai matematika, nilai ini. Bukan pendidikan adabnya. Pendidikan yang bagaimana caranya kita itu, ya itu memang penting, ya penting. Jadi kalau menurut saya nilai sebuah pendidikan itu, Pak Cak Mono, seorang yang sudah mempunyai pendidikan tentang dokter atau dia itu di bidang kedokteran, nilainya apa setelah dia menjadi dokter? Nilainya itu kan membantu pasien, ya kan? Ya, di sana kan harus ada adab. Adab juga. Dan dia dokter itu kan kadang tidak memberatkan si pasien untuk membayar lebih banyak. Apakah itu termasuk dari nilai? Dan tidak sedikit orang yang pinter dari nilai sebuah pendidikan yang pinter sekarang itu malah banyak yang korupsi juga. Ya betul, karena memang pendidikannya hanya berdasarkan nilai. Nilai dalam artinya nilai yang kelihatan mata. Oh, dia pinter, nilainya sekian. Nilai apa? Pendidikan kedokterannya sekian. Pastinya kan seperti itu. Matematikanya sekian. Tapi nilai luhur yang ada di sana tidak ada. Nilai-nilai matematika yang luhur itu tidak ada. Contoh matematika itu kan nilai ilmu pasti. Iya, ilmu pasti. Dan yang maha kuasa pun nanti ya tetap ilmu pasti itu kan? Iya, pasti benar. Iya atau tidak, betul atau salah. Nah, tidak mungkin 1 ditambah 1, ya mungkin penghitungannya macam-macam ya. 1 tambah 1 nanti arahnya ke sama dengan 2. Meskipun cara penghitungannya lain. Iya. Nah, nilai-nilainya ini, nilai luhurnya yang terkandung di pendidikan itu sendiri. Di pendidikan itu tidak ada. Karena apa? Pendidikan yang terpenting itu pendidikan adab ini. Yang pasti para teman-teman juga apa ya? Ini yang sekarang mulai tergerus. Teman-teman juga pasti sudah terbiasa menonton atau melihat di media banyak orang-orang yang korupsi. Itu orang-orang pintar. Ya pasti itu. Itu pintar itu. Bukan orang-orang desa yang tidak pintar, bukan. Itu memang orang-orang pintar. Orang pintar yang tapi apa ya? Orang pintar menyalahgunakan kepintarannya untuk mengambil yang bukan hak. Orang pintar tapi tidak berpendidikan. Orang pintar yang tidak berpendidikan. Orang pintar tapi tidak berpendidikan. Ini tolong pendidikan. Ini artinya luas ya. Luas. Pendidikan hanya tidak bisa belajar hitung-hitungan, belajar ini itu. Tapi pendidikan sangat luas. Orang pintar tapi tidak berpendidikan, tidak mempunyai adab, tidak mempunyai rasa ya. Apa pendidikan itu? Kalau menurut Cak Mono ini pendidikan itu lebih banyak. Ini mungkin agak lebih luas lagi, tapi tetap di koridor pendidikan. Lebih banyak mendengar atau lebih banyak berbicara? Kalau menurut Cak Mono? Maksudnya? Seseorang untuk
sekarang kebanyakan orang itu lebih banyak berbicara daripada mendengar sesuatu informasi yang masih simpang siur. Ya betul. Kita kalau saya harus balance, yaitu antara berbicara dan mendengar itu harus sama. Kalau Harus kita, tahu posisi berarti. Ya harus tahu posisi. Kalau kita hanya mendengar saja tanpa kita mau mengutarakan apa yang menjadi unek-unek kita, berbicara, memberikan informasi, ini pun juga ada imbang lah. Ya toh. Tapi terlalu banyak berbicara pun tanpa menggali informasi, mendengar ini dan yang lain juga tidak. nah, berarti di sana ada balance dan individu ini harus lebih cerdas untuk mengkomunikasikan hasil dari pikirannya terhadap betul. orang lain. Harus bisa lebih cerdas ya, lebih cerdas memilah, memfilter ya apa yang didengar, apa yang dilihat, ya apa yang diterima ya dalam proses pendidikan itu. Ya harus balance saya antara mendengar, ya indera kita lah harus balance. Menurut Cak Mono, untuk generasi yang sekarang itu di media lebih banyak yang porsinya, lebih banyak porsinya itu memberikan pendidikan atau memberi sesuatu yang kurang penting menurut ya. Kalau menurut saya sesuatu yang kurang penting itu memang perlu juga. Artinya perlu juga. Iya perlu. Ya obrolan semuanya santai perlu lah ya. Tidak semua harus. Nggak harus paneng serius ya. Dalam setiap konten, setiap vlogger selalu materinya serius. Ya. Saya gini aja, apa? biar agak santai. Iya. Itu kan sama saja. Kalau yang tidak perlu itu, yang penting itu kembali lagi ke individu masing-masing. Gitu. Kita juga harus cerdas. Ini hiburan atau ini serius. Ada beberapa hiburan yang diselipkan seperti kita ini kan juga hiburan, tapi diselipkan ya mungkin penting pendidikan. Ya atau mungkin membantah kita, ya silakan. Nah, sekarang gini Cak Mono, karena ini masuk ke apakah karena adab atau tata krama, adab dan tata krama ya. Kalau ada orang tua ngomong itu ojo bantah. Ya, betul. Sedangkan kadang ada orang tua itu dia ngomong itu salah. Dan gimana posisi anak untuk membenarkan orang tua tersebut? Kalau menurut Cak Mono, apakah si orang tua ini harus komunikasinya yang baik atau gimana? Atau anaknya yang harus mengkomunikasikan informasi itu dengan baik juga? Memang begini. Jangan membesarkan volume suaramu di hadapan orang tua. Yang terpenting itu. Saya barusan kencang kayaknya. Artinya orang tua kita, orang yang melahirkan kita, atau orang yang bapak ibu. Kok udah enak posisi sih? Aku kok udah enak. Ikan panganan, pangan nih. Makan. Udah enak lah ini. Mungkin kayak gini mungkin enak. Di Selo itu dipangan. Di pangan dah. Iya. Kadang memang orang tua itu karena kekhawatiran kita kepada anak, kadang-kadang kita juga salah ya, berkata-kata salah. Tapi kalau kita sebagai anak, ya didengarkan saja, jangan membantah. Kalau saya seperti itu ya, orang tua terutama ibu ya, wis rungokno ibu. Angkat tangan saya sudah kalau iya, orang tua sudah dengarkan. Meskipun ibu itu, saya yakin orang tua itu tidak akan menyuruh kita ini berbuat salah, ya toh. Mungkin cara penyampaiannya aja yang salah, mungkin sedikit keras atau sedikit salah menekan ya. Seorang anak. Tidak mungkin seorang anak akan disuruh nyemplung sumur, masuk ke dalam sumur, ya toh. Atau tidak mungkin ibu ini menyuruh seorang anak terjun ke laut tanpa pelampung. Tidak mungkin. Iya, tidak ada ceritanya. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Mungkin caranya salah. Nyemplung ke laut kan, ya padahal di sana ada pelampung apa ya, kan tinggal kita yang menafsirkan omongan. Iya, nyemplung sumur ya enggak apa-apa, nyemplung sumur ya kan kita ada mungkin harus pakai oksigen gitu ya. Jadi semua informasi itu
disambung lagi tentang yang tadi itu, informasi satu harus lebih jelas dan harus valid mungkin. Ya, betul. Sebelum kita berbicara, dengarkan dulu apa yang dibicarakan. Kalau ada orang tua ngomong ke anak, didengarkan terlebih dahulu secara jelas, baru kita ambil tindakan. Tindakannya apa? Menjawab iya atau engge, atau kalau Jawanya apa, engki kalau dalam bahasa Madura, dan kita praktekkan menjawabnya itu dengan perbuatan yang mungkin lebih baik, agar orang tua ini sadar, oh iya anak saya yang benar, dan bisa nanti ya pas di hari raya Idul Fitri, kami bentar lagi Idul Fitri. Ya, kita minta momen-momen Idul Fitri kita untuk benar-benar. Ya, seperti itulah. Saya pikir kompleks. Tidak ada, ya kompleks. Makanya itu adalah nilai pendidikan, adab, dan tata krama itu kalau menurut saya sangat diperlukan ya dalam dunia pendidikan formal. Ya. Kembali lagi ke dunia formal, pendidikan yang harus kita dahulukan. Tenang, ada. Pasti terdengar. Takutnya audien itu ini mau bicara apa gitu, kayak kedengeran. Jadi teman-teman, bagi yang menonton di podcast kali ini, saya berharap kedepannya teman-teman menonton podcast itu secara lengkap. Ya, secara lengkap. Jangan dipotong-potong. Nah, jadi kalau sudah informasinya masuk, kalau ada yang klik, iya, maksud kita baik kok di sini. Ya. Tapi kalau mungkin setiap manusia kan ada salahnya. Ya betul. Kalau ada yang kurang ucap, ya salah kata, nggak cocok sama teman-teman, silakan aja komen. Ya betul, kita orangnya terbuka kok, terbuka kan? Iya. Dan kita bisa bahas secara sharing secara dunia maya lah. Ya, kita pun juga bukan orang-orang yang pintar. Kita orang biasa. Iya. Kita sharing. Kita berangkat dari kecil, bukan siapa-siapa. Ya, bukan siapa-siapa. Jadi kalau bukan dari teman-teman juga yang mensubscribe kita, ya bukan apa-apa. Dari teman-teman yang melihat podcast kita, ya kita bukan siapa-siapa. Dari yang justru yang banyak membantu, menyumbang kita itu adalah rekan-rekan semua, para penonton semua. Makanya kami berharap viewer semua agar hendaknya lah memberikan dukungan kepada kami berupa like, subscribe, atau mungkin di share. Ditonton sampai habis. Dari niat teman-teman itu kan menjadi kebaikan juga untuk Indonesia kan? Untuk kebaikan kita semua. Ya biar yang punya apa di atas sana, siapa tahu tutup kono ya. Nanti insya Allah kita itu nggak akan lupa lah dengan kita merintis dari awal itu, nggak akan lupa. Kita uang susah loh Pak. Kita itu dari bawah, beneran dari bawah, beneran. Jadi kita itu bukan anak siapa-siapa. Iya betul. Jadi ya memang dari bawah. Kalau bukan dari support teman-teman juga, kita ya nggak akan jadi seperti ini. Kita berterima kasih untuk support dari teman-teman, view dari teman-teman, terus berterima kasih juga sudah subscribe. Apalagi teman-teman betul. Komen juga, kita akan memberikan kedepannya yang lebih baik, atau mungkin dari segi ini Pak, tampilan, backgroundnya. Ini sudah ada perbaikan, ini sudah ada perbaikan. Jadi teman-teman, biar teman-teman itu nggak enak lah niatnya itu. Enak. Juga berlatih tentang voice over juga, jadi bisa penangkapan yang mengembangkan lah, kita mengembangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga harus mengembangkan diri. Ya, betul. Ya kan, jadi kita bisa sama-sama belajar dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Saya berharap dari obrolan kita memberikan efek yang positif bagi kita semua. Kita akhiri podcast kali ini, dan semoga apa yang kita bicarakan menjadi sesuatu yang bisa melekat dan dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam catatan perjalanan.